Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik, yaitu berupa kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Dan ini adalah suatu nikmat yang besar karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dalam sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan atau satu cara dalam menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dalam hadis ini, kata tariq, jalan, dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, maka mencakup dengan jalan apa saja, dengan cara bagaimanapun kita mendapatkan ilmu, apakah dengan duduk di majelis ilmu, dan ini yang paling utama, ataukah dengan membaca buku-buku para ulama, ataukah dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian, ceramah-ceramah yang disampaikan para ulama, dan mudah-mudahan juga termasuk dengan belajar melalui radio dakwah salafiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berkahnya kepada radio ini, yakni kepada para pengurusnya, kepada asatizah yang menyampaikan, dan juga kepada para pendengar sekalian. Kita berharap mudah-mudahan ini merupakan salah satu jalan untuk meraih ilmu yang dengannya insyaallah ta'ala kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Meskipun kita katakan menuntut ilmu yang terbaik dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, dengan duduk di majelis ilmu untuk belajar langsung, dan ilmu yang akan diperoleh seseorang apabila duduk di majelis ilmu itu lebih baik, lebih matang, lebih mendalam, dan juga dia dapat melihat bagaimana pengamalan terhadap ilmu tersebut apabila dia hadir di majelis ilmu. Dan ini yang dinasihatkan para ulama kita. Tetapi alhamdulillah, apabila seorang memang tidak memiliki kemampuan untuk hadir di majelis ilmu, atau sekedar dia menambah metode atau cara dia menuntut ilmu, maka dengan adanya berbagai sarana-sarana dewasa ini, insyaallah ta'ala itu termasuk bagian dari metode atau cara untuk meraih suatu ilmu. Maka kita tidak sia-siakan. Cara apapun, metode apapun yang bisa kita lakukan, tidak kita sia-siakan demi untuk meraih ilmu. Dan semoga kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa kegiatan menuntut ilmu, baik di majelis ilmu maupun melalui radio, merupakan sarana bagi kita untuk meraih pemahaman agama yang benar, sebagaimana yang telah dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dengan itu semakin banyak kebaikan dalam diri kita. Maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Al-Syekh rahimahullah, Al-Mas'alatu Thaminah wa Sittun, permasalahan yang ke-68. Alhamdulillah, kita telah masuk pada bab yang ke-68 dari kitab Masailul Jahiliyah. Da'wahumul amala bima indahum minal haqq. Klaim mereka atau pengakuan orang-orang jahiliyah dahulu bahwa mereka telah mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka.
yaitu kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul yang diutus kepada mereka, dan juga yang ada dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan telah disampaikan oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Maka ketika mereka diajak masuk Islam, mereka tidak mau masuk Islam, dan mereka berdalih bahwasannya mereka telah mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Sehingga maksud mereka tidak perlu masuk Islam lagi. Ini sifat ahlul jahiliyah dahulu. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, nu'minu bima unzila alaina, yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-91. Kata mereka, kami beriman. Kata mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Yaitu ketika diserukan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Dan apabila diserukan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yakni kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar diturunkan Allah, mereka tidak mau beriman. Lalu mereka buat-buat alasan dengan mengatakan, kami hanya beriman dengan kebenaran yang diturunkan kepada kami, yakni dalam kitab-kitab mereka, bukan dalam Al-Quran. Ma'atarkihim iyyahu. Bersamaan dengan itu ternyata mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Kebenaran yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab mereka justru mereka tinggalkan. Hanya mengaku-ngaku, hanya mengklaim bahwa mereka telah mengikuti kebenaran yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel, dan khususnya orang-orang Yahudi. Mereka mengaku beriman kepada para nabi Bani Israel, sehingga mereka tidak perlu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut mereka. Padahal yang sesungguhnya mereka juga tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepadanya, dan juga kepada para nabi mereka yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus mengajak mereka untuk masuk Islam, bukanlah ajaran yang menyelisihi para nabi mereka. Bukanlah ajaran yang menyelisihi mereka. Justru ajaran mereka yang benar, yang Allah turunkan dalam Taurat, yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel, apabila telah datang Nabi akhir zaman, maka ikutilah dia. Sebab agama Nabi Muhammad SAW sama dengan agama para nabi sebelumnya, yaitu agama tauhid. Seluruh para nabi diutus untuk menyerukan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul sama menyerukan anibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, seluruh rasul diutus dengan misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja mereka mengingkari ajaran mereka sendiri. Maka inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah dahulu. Jadi mereka sebenarnya tidak mengikuti ajaran mereka sendiri. Itu hanya pengakuan belaka, hanya kedustaan. Andaikan mereka benar, andaikan mereka jujur, tentulah mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang sesungguhnya mereka hanya beriman kepada yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana firman Allah, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap datang rasul kepada kalian di mana dia membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kemudian lalu kalian menyombongkan diri, sehingga sebagian kalian mendustakannya, bahkan sebagian kalian membunuh para rasul tersebut. Maka Allah telah mengingkari mereka. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin? Maka kenapa kalian membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala
yakni para nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya, apabila kalian benar-benar beriman. Yakni mereka mengatakan beriman, tapi justru mereka hanya beriman kepada ajaran nabi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagian mereka mendustakan dan sebagian lagi sampai membunuh para nabi tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengamalkan apa yang beliau katakan. Demikian pula kaum mukminin tidak boleh sekedar omong besar, hanya berbicara tetapi tidak mengamalkan. Seperti orang-orang Yahudi. Ini sifat orang-orang Yahudi. Adapun kaum muslimin diperintahkan untuk mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Mereka ucapkan mereka beriman, maka amalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Sebab perbuatan tersebut adalah akhlak orang-orang kafir. Mereka katakan beriman, tapi mereka tidak mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan sekali, ternyata akhlak dan sifat ahlul jahiliyah ini ada pada sebagian kaum muslimin. yakni pada diri ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu dalam berbagai macam bentuknya itu juga mengaku-ngaku, mengklaim bahwa mereka juga ahlus sunnah. Mereka juga mengikuti ajaran salaf katanya. Sehingga banyak kaum muslimin menjadi bingung. Kok ahlus sunnah banyak dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Dikarenakan adanya sifat ini, mengklaim sebagai ahlus sunnah tapi amalannya adalah amalan ahlul bid'ah. Kalau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, harusnya mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah, yaitu mengikuti kebenaran. Aneh sekali. Ada sebagian orang mengaku-ngaku aswaja katanya. Disingkat lagi. Ahlus sunnah wal jamaah disingkat aswaja. Tapi ternyata amalan-amalan mereka justru bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Yaitu mengamalkan bid'ah. Mengamalkan yang bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk melegalkan bid'ah mereka, mereka namakan bid'ahnya sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Maka hati-hati. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi di bagian kaum muslimin. Demikian pula berapa banyak orang yang mengaku muslim. Bahkan mengaku seorang muslim yang baik. Bahkan dia merasa dia telah melakukan kewajiban kepada Allah. Tapi ternyata dia tidak tahu apa kewajibannya kepada Allah. Bagaimana dia bisa mengamalkannya? Maka ada yang seperti ini. Sebagian orang mengaku muslim tapi tidak mengamalkan Islam. Bahkan mengaku telah mengamalkan Islam tapi dia tidak tahu apa itu Islam, apa kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin dia bisa mengamalkan Islam dengan baik karena tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, yang terjadi adalah bermunculannya berbagai macam kebid'ahan. Maka pada masalah yang selanjutnya, yakni qala Syekh rahimahullah al-mas'alatani tasi'ah wa sittun wa sab'un. Dua permasalahan, yakni permasalahan yang ke-69 dan ke-70. Az-ziyadah fil ibadah. Menambah-nambah di dalam ibadah. Kafi'lihim yawma Asyura. Sebagaimana perbuatan mereka, yakni orang-orang Yahudi dahulu, pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ini permasalahan yang ke-69. Adapun permasalahan yang ke-70, wa naqsuhum minha katarkil wukuf bi Arafat. Dan mereka mengurang-urangi syariat, mengurang-urangi ibadah kepada Allah. Seperti ketika berhaji, mereka meninggalkan wukuf di Arafat. Jadi, dua bab ini sangat berhubungan dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya adalah mereka mengklaim mereka telah mengikuti kebenaran, tapi ternyata mereka tinggalkan. Justru yang mereka lakukan adalah kebid'ahan. Baik dalam bentuk bid'ah fi'liyah, yaitu merayakan perayaan-perayaan pada hari Asyura yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, atau sebaliknya bid'ah tarkiyah, meninggalkan sesuatu yang Allah syariatkan dan mereka anggap meninggalkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Seperti perbuatan kaum musyrikin ketika mereka berhaji, mereka tidak wukuf di Arafah. Ini
Permasalahan yang ke-69 dan ke-70. Pertama, mereka menambah-nambah di dalam ibadah. Mereka berbuat bid'ah, menambah sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Ini perbuatan ahlul jahiliyah. Jangan kita ikuti wahai kaum muslimin. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram, Ashura. Sebab pada hari tersebut adalah hari yang agung, yakni hari Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, dan Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di laut tanpa mereka mampu sedikit pun melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan pada hari itu untuk berpuasa. Demikian pula umat Islam disyariatkan untuk berpuasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura pada tanggal 10 Muharram, dikarenakan Nabi Musa alaihi salam telah Allah selamatkan pada hari tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Sebetulnya kami umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian, wahai orang-orang Yahudi. Karena kami umat Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, yaitu mentauhidkan Allah dan mentaati perintah Allah serta menjauhi larangannya. Maka kami yang lebih berhak untuk berpuasa. Akan tetapi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka kaum muslimin disyariatkan untuk berpuasa bukan hanya pada hari ke-10, tapi juga pada hari ke-9 atau tanggal 9 Muharram. Atau apabila tidak melakukan pada tanggal 9 Muharram, lakukan pada tanggal 10 dan 11 Muharram. Demi untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Ini yang disyariatkan. Sama-sama. Disyariatkan pada umat Nabi Musa alaihi salam dan juga disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tetapi orang-orang Yahudi menambah-nambah ibadah tersebut. Bukan saja berpuasa, mereka tambah dengan perayaan. Dalam bentuk seperti mereka merayakan hari raya mereka. Buat makanan yang enak-enak, buat acara-acara tertentu, berpakaian yang bagus-bagus secara khusus. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Dan menunjukkan bahwasanya kaum muslimin tidak boleh mengikuti sifat mereka. Tapi sayang sekali, kaum muslimin juga telah mengikuti apa yang mereka lakukan. Perayaan yang Allah tetapkan untuk kaum muslimin hanyalah Idul Fitri. Demikian pula Idul Adha dan Idul Usbu, hari Jumat. Ini 3 hari raya kita. Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu, hari Jumat, termasuk hari raya kaum muslimin. Tetapi oleh sebagian kaum muslimin ditambah-tambah. Ada hari raya Maulid, atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau semasa hidupnya, demikian pula para sahabat semasa hidup beliau maupun setelah beliau meninggal tidak pernah merayakan yang namanya Maulid ini. Jadi yang dimaksud dengan Id atau perayaan adalah hari yang selalu dirayakan berulang-ulang. Persis seperti orang-orang Nasrani yang merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Natal. Ini adalah hari bukan sekedar bid'ah di dalam agama mereka, bukan sekedar menambah-nambah ibadah, tetapi juga kekufuran kepada Allah. Karena mereka yakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Tapi kok ada katanya seorang tokoh agama, bahkan anggota majelis ulama, bahkan anak mantan ketua organisasi Islam terbesar katanya, ikut dalam perayaan kekafiran mereka, dalam perayaan kesyirikan mereka. Bahkan tokoh Ikhwanul Muslimin yang katanya kelompok Islam terbesar dan terbaik di dunia yang mau mendirikan khilafah di Mesir. Ketika baru-baru ini mereka memenangkan pemilu, pada tanggal 7 Januari mereka diundang oleh gereja Mesir untuk merayakan hari kesyirikan dan kekafiran mereka, yaitu hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Pada tanggal 7 Januari menurut sangkaan mereka. Maka para tokoh Ikhwanul Muslimin, para pemimpin ini hadir untuk merayakan bersama mereka. Jadi orang-orang Kristen itu pun berbeda-beda pendapat mereka. Mereka pun bersekte-sekte. Ada yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, ada pada tanggal 1 Januari, ada pada tanggal 7 Januari. Oleh karena itu, pemimpin kelompok tersebut, yakni kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok sesat, yang telah menjadi partai di negeri ini, yang mengaku partai dakwah atau partai Islam, juga sama. Ketika perayaan Natal, dia mengucapkan selamat Natal, selamat atas kekafiran mereka. Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan kekufuran kepada Allah, lalu dia mengucapkan selamat. Ini akibat dari apa?
dari mengikuti, menambah-nambah perayaan yang Allah tidak syariatkan dan menganggap itu sebagai suatu kebaikan, sehingga kaum muslimin pun menganggap itu sebagai suatu kebaikan sampai-sampai mengucapkan salam kepada mereka, mengucapkan selamat atas kekafiran dan kesyirikan mereka. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, dalam surat Asy-Syura ayat ke-21. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dapat mensyariatkan agama ini bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Maka Allah samakan orang-orang yang menambah-nambah di dalam agama, yang berbuat bid'ah dalam agama, bagaikan orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kaum muslimin meyakini yang berhak menetapkan satu syariat bagi kita, satu amalan yang boleh kita kerjakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita, bukan dari tokoh-tokoh kita atau kelompok kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mereka menambah di dalam agama. Di sisi lain, mereka mengurang-urangi yang sudah Allah syariatkan. Inilah karakter ahlul bid'ah mengikuti ahlul jahiliyah dahulu. Mereka menambah yang tidak Allah syariatkan dan mereka mengurangi yang Allah syariatkan. Dicontohkan oleh Syekh, katarkil wukuf di Arafat. Seperti meninggalkan wukuf di Arafah. Orang-orang jahiliyah dahulu tahu haji itu merupakan syariat Allah, warisan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi sebelumnya. Sehingga mereka pun melakukan haji. Tapi haji mereka sudah mereka tambah-tambahi, sudah mereka modifikasi sendiri. Dan modifikasi ini juga banyak diikuti oleh kaum muslimin pada hari ini. Di antaranya banyak doa-doa yang mereka baca tidak disyariatkan ketika melakukan ibadah haji. Sampai-sampai karena saking banyaknya doa tersebut harus dibikin sebuah buku kemudian digantung di leher. Padahal doa-doa tersebut sebagian besarnya tidak diwajibkan dan tidak disyariatkan untuk dibaca. Sampai-sampai ada orang yang mau naik haji, diceritakan kepada kami, sampai stres. Karena merasa sulit sekali menghafal doa tersebut. Akhirnya tidak jadi naik haji. Ini akibat menambah-nambah di dalam ibadah. Dan di sisi lain, mereka mengurang-urangi apa yang telah Allah syariatkan. Orang-orang jahiliyah dahulu tidak mau wukuf di Arafah, tapi wukufnya di Muzdalifah. Maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Dan ternyata ada juga hari ini sebagian yang katanya tokoh agama diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk membimbing haji, tapi ternyata mereka tidak memiliki ilmu. Bukannya membimbing kepada sunnah, tetapi malah menyesatkan. Maka kita ingatkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati. Hendaklah mempelajari manasik haji yang benar, yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga tahu. Jangan hanya ikut-ikutan. Di antara bentuknya fatwa sebagian tokoh ini, katanya Jeddah itu bisa dijadikan sebagai miqat, sehingga mereka tidak ihram di Yalamlam ketika pesawat melewati Yalamlam, tapi mereka tunda sampai di Jeddah. Ini termasuk bid'ah, mengurang-urangi apa yang telah Allah syariatkan. Demikian pula sifat ahlul jahiliyah ini telah diikuti oleh sebagian kaum muslimin dalam bentuk meninggalkan zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan. Lalu mereka buat zikir-zikir sendiri. Mereka buat doa-doa sendiri yang tidak Allah syariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bid'ah kaum sufi, bid'ah tarekat tasawuf yang berkeyakinan bahwasannya tokoh-tokoh mereka yang mereka anggap wali, yang mereka anggap sebagai mursyid mereka, apabila telah mencapai derajat tertentu, yakni derajat hakikat, dia tidak perlu lagi dengan syariat. Dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Jadi dia tinggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ini sifat ahlul jahiliyah dahulu. Demikian pula mereka yang meninggalkan hadis-hadis sahih, lalu berpaling kepada kisah-kisah khurafat, berpaling kepada kisah-kisah yang mengantarkan mereka kepada syirik dan bid'ah. Seperti yang pernah kita contohkan dalam kitab yang berjudul Fadailul A'mal. Mereka tinggalkan hadis-hadis yang sahih dan berpaling kepada kisah-kisah khurafat, kisah-kisah khayalan, di mana disebutkan ada orang yang berzikir dalam satu nafas, mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 200 kali, atau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 7.000 kali, atau 70.000 kali, maka akan mengetahui perkara gaib. Ini bid'ah dan syirik. Demikian pula sebagian kaum muslimin yang meninggalkan as-sunnah, meninggalkan talabul ilmi, lalu berpaling kepada nasyid-nasyid. Lalu mereka tambahkan dengan kata islami, nasyid-nasyid islami.
Sampai-sampai ditambahkan alat-alat musik. Yang jelas-jelas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan, yakni menghalalkan apa yang diharamkan, yaitu menghalalkan sutra bagi laki-laki atau perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamar dan alat-alat musik. Alat-alat musik yang diharamkan, mereka jadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpaling dari yang disyariatkan. Demikian pula bid'ah Rafidah, bid'ah Syiah, di mana mereka tidak mau mengusap sepatu mereka ketika berwudu. Padahal hadis-hadis tentang disyariatkannya mengusap sepatu telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana dibahas dalam permasalahan fikih. Justru mereka berpaling kepada apa yang tidak disyariatkan, yaitu mengusap kaki mereka. Bukan sepatu yang diusap, tetapi kaki mereka. Ini bid'ah Syiah. Demikianlah, ketika mereka berpaling dari sunnah, maka mereka akan terjatuh kepada kebid'ahan. Lalu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelisih orang-orang jahiliyah ini. Rasulullah SAW diutus dengan satu perintah, yaitu ittiba. Dalam ibadah hendaklah ittiba, hendaklah mencontoh. Ini misi pengutusan Rasul. Jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Tetapi hendaklah kita mencontoh beliau. Persis seperti apa yang beliau lakukan. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Dan itu lebih baik. Walaupun sedikit amalan kita, asalkan sesuai petunjuk Rasulullah SAW daripada banyak, tapi bid'ah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak serta bersemangat melakukannya tapi dalam kebid'ahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ittiba dan menjauhi ibtida, yakni kebid'ahan. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan kepada kita pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada suri teladan yang baik. Jangan kita tambah-tambahi, sudah cukup teladan dari beliau. Jangan pula kita kurang-kurangi. Maka orang yang berbuat bid'ah sesungguhnya seakan-akan dia mengatakan saya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seakan-akan dia menuduh, ini ada kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang jahiliyah dahulu meninggalkan kewajiban, mengurang-urangi kewajiban, dan mereka anggap itu sebagai sikap wara. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, atau dalam permasalahan berikutnya, dikatakan oleh Syekh Al-Mas'alatul Hadiyah wa Sab'un. Permasalahan yang ke-71. Tarkuhumul wajib wara'an. Tarkuhumul wajiba wara'an. Mereka meninggalkan kewajiban dengan dalih sikap wara'. Yakni satu sikap yang sebenarnya terpuji. Sikap wara' itu adalah sikap yang terpuji. Yaitu meninggalkan kemaksiatan dan berhati-hati darinya. Sikap wara' adalah sikap seorang meninggalkan kemaksiatan dan berhati-hati dari kemaksiatan tersebut. Dia tidak melakukan hal yang syubhat. Dia menjauhi perkara-perkara syubhat yang meragukan demi untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Tapi alasan yang baik ini dijadikan alasan oleh orang-orang jahiliyah dahulu untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Di antaranya yang telah dicontohkan Asy-Syaikh sebelumnya, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Ternyata sebabnya karena takut berbuat maksiat. Apa itu? Yakni takut keluar dari daerah haram. Karena Arafah termasuk daerah halal. Padahal memang Allah perintahkan untuk wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah itu di Arafah, bukan di Muzdalifah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dengan dalih apa? Karena kalau kita pakai pakaian, berarti kita bermaksiat kepada Allah, sebab pakaian tersebut telah kita gunakan ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi subhanallah, mereka tinggalkan kewajiban, lalu dihiasi oleh syaitan, seakan-akan yang mereka lakukan itu adalah merupakan suatu kebaikan. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf tarekat. Memang kita kalau berbicara bid'ah,
kalau berbicara karakter orang-orang jahiliyah, ini tidak akan lepas dari kaum sufi. Hampir seluruh karakter jahiliyah, sifat-sifat ahlul bid'ah yang tercela ada pada orang-orang sufi. Orang-orang jahiliyah dahulu meninggalkan kewajiban dengan alasan wara. Demikian pula orang-orang sufi meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dengan alasan mereka telah mencapai derajat yang tinggi, telah mencapai derajat hakikat. Adapun yang masih melakukan kewajiban, masih sholat, masih puasa, masih zakat, kata mereka baru dalam tingkatan syariat, masih dalam tingkatan orang-orang awam, belum seperti mereka yang sudah tingkatan yang tinggi. Demikian pula orang-orang yang melakukan puasa atau sebaliknya meninggalkan puasa atau meninggalkan sedekah dan tidak mau melakukan sholat berjamaah. Mereka tinggalkan kenapa? Dengan alasan agar tidak riya dan tidak sum'ah. Mereka tinggalkan kewajiban dengan suatu alasan yang baik. Padahal itu adalah tipuan syaitan. Sudah kamu sholat di rumah saja. Padahal dia seorang laki-laki muslim. Tidak sakit, sehat. Kamu sholat di rumah saja. Karena kalau kamu sholat di masjid, nanti kamu riya. Sudah kamu jangan bersedekah. Karena kamu kalau bersedekah, nanti kamu riya. Nanti kamu sum'ah. Pada akhirnya dia tidak bersedekah dan tidak sholat di masjid. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Tetapi hendaklah kamu tetap bersedekah. Kamu tetap sholat di masjid. Dan berusaha untuk ikhlas. Tidak karena riya dan tidak karena sum'ah. Ini yang diperintahkan kepada kita. Demikian pula bid'ah yang mereka ada-adakan. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah al-mas'alatani. Dua permasalahan berikutnya, ats-tsaniyah was-tsalitsah was-sab'un, yaitu permasalahan ke-72 dan ke-73. Masih dalam pembicaraan bid'ah-bid'ah, tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu ta'abbuduhum bi tarki thayyibati minar rizqi. Ibadah mereka kepada Allah dengan meninggalkan rizki yang halal, makanan-makanan yang baik. Wa tarki zina fil libas, dan mereka meninggalkan perhiasan dalam pakaian mereka, yakni tidak mau menggunakan pakaian yang bagus. Ini dua dari berbagai macam bid'ah orang-orang jahiliyah. Yang pertama, mereka tidak mau makan makanan yang halal dan mereka mengatakan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Mereka yakin itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Nasrani, tidak mau makan daging. Atau orang-orang Hindu sekarang di India tidak mau makan sapi. Katanya sapi itu binatang yang suci. Tidak terlalu jauh berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kerbau bule itu sebagai hewan yang suci. Bahkan dinamakan Kiai Slamet. Kerbau dinamakan Kiai Slamet. Maka mereka tidak mau menyembelih binatang-binatang ini. Tidak mau memakannya. Sampai-sampai orang-orang Nasrani ada yang tidak mau makan roti. Tidak mau makan ikan. Tidak mau makan daging dan sebagainya. Dan mereka mengira itu satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka beribadah kepada hewan-hewan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bersamaan dengan itu, mereka tidak mau menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Mereka anggap mereka tidak mau menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, padahal pakaian itu halal. Mereka anggap sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat ke-32, Allah telah mengingkari mereka. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Katakan, siapakah yang telah berani mengharamkan perhiasan Allah, yakni pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang indah, yang Allah telah halalkan dan Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Demikian pula makanan-makanan yang baik. Siapa itu yang telah berani berbuat demikian? Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama yang lainnya, ayat ini berkenaan dengan orang-orang di masa jahiliyah yang mengharamkan pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Demikian pula makanan-makanan yang halal. Dan lebih parah lagi, mereka anggap hal itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan ini termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk bentuk kekafiran orang-orang jahiliyah dahulu, sebagaimana telah kita bahas dalam kajian Nawaqidul Islam. Dan juga termasuk bentuk kedustaan atas Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun." Dalam surat Yunus ayat ke-59. Katakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini? Apa yang Allah turunkan atas kalian dari rezeki. Allah berikan rezeki kepada kalian, lalu kalian menjadikan rezeki itu halal dan ini haram. Padahal tidak ada dalil yang menghalalkan dan mengharamkan. Tapi kalian katakan ini halal dan ini haram. Katakan, apakah Allah mengizinkan kalian melakukannya? Ataukah sebetulnya kalian membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hati-hati. Dalam berbicara tentang perkara halal dan haram, itu tidak sembarangan. Jangan sembarangan kita mengatakan ini halal dan ini haram, padahal kita tidak mengetahui dalilnya. Adapun hukum asal dari pakaian dan juga makanan, hukumnya halal. Jangan kita katakan itu haram, padahal kita tidak tahu dalil yang mengharamkannya. Apalagi kita niatkan keyakinan itu sebagai sesuatu yang haram, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Beliau diperintahkan, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Jadi Allah perintahkan, silakan makan yang baik-baik. Tidak ada larangan. Tidak usah kalian menghindari makanan-makanan yang baik, makanan yang halal. Itu adalah nikmat yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Kalau saja kepada makhluk yang memberikan hadiah kepada kita, apabila kita menolak hadiahnya, bisa jadi itu termasuk akhlak yang tercela. Dan orang yang memberikan hadiah kepada kita akan kecewa, akan marah. Demikian pula Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa makanan-makanan yang baik-baik, pakaian-pakaian yang indah dan halal. Kalau kita menghindarinya, kita tidak mau menggunakannya atau memakannya, maka berarti ini merupakan adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perintah ini bukan hanya kepada para rasul, juga kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Namun sayang sekali, ternyata sifat jahiliyah ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Lagi-lagi kita berikan contoh kaum sufiyah. Orang-orang sufi, tasawuf, tarekat. Di mana sebagian mereka tidak mau menikah. Dan tidak mau makan daging. Dan dulu, kenapa orang-orang sufi? Salah satu sebab mereka dikatakan sufi. Sufi itu artinya dari kata as-suf, wol. yakni kain wol, kain yang kasar pada zaman itu. Yang keras. Mereka tidak mau menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian-pakaian yang halal, yang indah. Tapi mereka hanya mau menggunakan kain wol, kain yang kasar. Sehingga mereka dinamakan sufi. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah bentuk tashabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah dahulu. Sedangkan Islam adalah agama yang memberikan keluasan kepada kaum muslimin. Sepanjang itu halal, bukan sesuatu yang diharamkan Allah, silakan makan, silakan kenakan. Agama Islam bukan agama datang untuk memberatkan. Semua tidak dibolehkan. Semua diharamkan. Semua dikatakan salah. Tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang halal, ada yang diharamkan. Kalau halal, jangan diharamkan. Demikian pula kalau haram, jangan dihalalkan. Sehingga disebutkan dalam As-Sahih, ada sebagian sahabat yang mungkin baru masuk Islam, sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirr. Bahwasannya ada sekelompok sahabat, yakni 3 orang, datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang amal ibadah yang dilakukan Nabi di rumahnya, yang tidak mungkin dilihat oleh banyak orang. Tetapi istri-istri Nabi ini tahu bagaimana hebatnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka setelah diceritakan betapa luar biasanya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ba'duhum, maka salah seorang kemudian mengatakan,
la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Maksud dia, biar bisa konsentrasi ibadah. Tidak pusing dengan ngurus wanita. Tidak pusing ngurus istri. Apalagi istri yang cerewet. Atau istri yang tidak taat kepada suaminya. Wa qala ba'duhum, seorang lagi mengatakan, la akulu laham, saya tidak akan makan daging. Barangkali, karena dia mendapati Rasulullah SAW sangat sederhana. Bukan tidak mau makan daging, Rasulullah tidak mampu beli daging. Wa qala ba'duhum, dan satu lagi mengatakan, la anamu ala firash, saya tidak mau tidur di atas kasur. Maksudnya, dia betul-betul mau menghabiskan malamnya hanya untuk ibadah saja, tidak mau istirahat. Fabalaga dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahamidallahu wa athna alaihi. Maka ucapan-ucapan mereka tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian memuji Allah dan menyanjungnya, lalu beliau mengatakan, "Tsumma qala, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Kenapa mereka mengatakan ini dan itu? Lakinni usalli wa anam. Akan tetapi, aku sholat, aku juga tidur. Jadi tidak sholat terus sepanjang malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi hak kepada badannya untuk beristirahat. Wa asum wa uftir. Dan aku puasa dan aku berbuka, tidak puasa terus. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan bagian dari golonganku. Jadi beribadah itu bukan atas dasar perasaan, tapi atas dasar ittiba. Dan sungguh, kalau kita menggunakan yang baik-baik, menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, sepanjang pakaian itu halal, bukan pakaian yang haram. Di antara bentuknya yang haram, sutra bagi laki-laki. Demikian pula pakaian sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki, ini haram. Maka kalau kita gunakan, itu adalah sesuatu yang baik. Riwayat Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah cinta, Allah suka, idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan, apabila Allah memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba, an yura atharu ni'matihi 'alaihi, lalu bekas nikmat tersebut itu nampak pada dirinya. Jadi, kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita, hendaklah terlihat kenikmatan itu ada pada diri kita. Allah berikan kemampuan kita untuk makan makanan yang baik-baik, makanan yang enak, sepanjang dia halal, maka hendaklah kita makan. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk membeli sandal yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, pakaian yang indah, maka silakan digunakan. Allah justru suka, Allah senang kalau nikmatnya terlihat pada diri hamba-hambanya. Maka perilaku jahiliyah dengan meninggalkan apa-apa yang dihalalkan Allah, baik itu berupa makanan, merupakan pakaian, merupakan sesuatu yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari perilaku-perilaku jahiliyah ini, dan telah kita telah melakukan usaha untuk mengenal perilaku jahiliyah demi untuk itu, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak terjatuh pada perkara-perkara jahiliyah, tidak mengikuti karakter-karakter mereka yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar audio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai kajian selesai, dan insyaallah taala kita menginjak ke pembahasan mengenai pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkan ke kami di 085353020304, 0853530204. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abdullah Ta'ala kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Apakah yang saya katakan benar? Ada seseorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang masuk surga karena berat timbangan kebaikannya. Sebagaimana tentang seseorang yang mempunyai 99 catatan jelek dan hanya memiliki satu catatan kebaikan. Tetapi satu catatan kebaikan lebih berat daripada 99 catatan kejelekan. Jadi pertanyaannya, apakah manusia masuk surga karena rahmat Allah atau karena amalan yang dia lakukan?
Sebab ada dalil-dalil yang mengindikasikan keduanya. Yang benar, manusia maupun jin masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan yang dia lakukan. Sebab berapa sih amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini? Apakah bisa sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah itu begitu berharga sehingga sanggup memasukkan kita dalam surga? Padahal kebanyakan kita sadar amalan-amalan kita begitu sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang sudah ikhlas pun belum tentu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar, kita masuk surga insyaallah ta'ala karena rahmat Allah. Tetapi yang perlu dipahami, rahmat Allah tidak mungkin diberikan bagi orang yang tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi apa yang Allah larang. Jadi sama saja. Tetap kita wajib beramal. Jadi bukan berarti karena kita masuk surga dengan rahmat Allah, lalu kita tidak beramal. Justru Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita tidak beramal. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan, "Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah." Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang amalannya dapat memasukkan dia ke dalam surga. Faqila wala anta ya Rasulullah. Lalu ditanyakan, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Kita tidak ragu, amalan Rasulullah luar biasa. Lalu ditanyakan, apakah engkau juga ya Rasulullah? Yakni amalanmu tidak akan masukkan kamu dalam surga? Qala, beliau bersabda, wala ana illa ayataghammadani rabbi birahmatin. Maka beliau mengatakan, iya, tidak juga aku. Tidak amalanku dapat memasukkan ke dalam surga. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi, makna seseorang lebih berat timbangan kebaikannya dan dia masuk surga karena kebaikannya, maksudnya karena kebaikan itu Allah berikan dia rahmat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz mau tanya, bagaimana caranya sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam? Diawali dengan takbir sambil mengangkat tangan atau langsung sujud dengan takbir, tidak perlu mengangkat tangan. Apabila kita melakukan salat antara adzan dan iqamah di waktu mendengar adzan Isya, apa boleh sholat isya'nya ditunda hingga tengah malam? Kalau yang bertanya adalah perempuan yang sholat di rumah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sebab tengah malam atau di akhir pertengahan malam adalah waktu yang terbaik untuk sholat isya'. Demikian pula kalau imam masjid menunda sholat jamaahnya sampai di akhir malam selama tidak memberatkan jamaahnya, maka itu yang terbaik. Tetapi kalau dia bagi laki-laki, maka hendaklah dia sholat berjamaah di masjid. Apabila dia sudah sholat sunnah antara adzan dan iqamah di rumah, maka hendaklah dia ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Baik. Ustaz, saya pernah sholat munfarid, yakni sholat sendiri, lupa, ragu dalam hati karena sudah baca Al-Fatihah atau belum. Lalu saya baca Al-Fatihah, bagaimana sholat saya? Dari Rino di Cinyawang, Cilacap. Sholatnya saya insyaallah ta'ala. Kalau seorang ragu apakah dia sudah baca Al-Fatihah atau belum, maka hendaklah dia baca. Ya. Sebab hukum asalnya, dia belum membacanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa orang Islam sudah tahu syahadat dan talqin, kenapa tidak mencontohkan yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW dan di kampung saya juga di keluarga? Karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya ilmu dan iman, ini yang membawa sebagian kaum muslimin yang sudah mengetahui kewajibannya, tapi dia tidak amalkan. Dia tidak mencontoh alaihi wasallam. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu sendiri merupakan faktor yang sangat besar yang akan mempengaruhi iman kita. Semakin kita mengenal Allah, maka insya Allah keimanan kita akan semakin kuat. Dan semakin terdorong untuk melakukan apa yang Allah wajibkan. Demikian pula semakin kita mengenal Rasulullah SAW, mengetahui sunnah-sunnah beliau, maka akan semakin terdorong kita meneladani beliau. Baik. Bismillah Ustaz, hafizahullah. Apakah wanita itu tidak boleh menolak ketika dilamar oleh laki-laki yang saleh, bahkan seorang ustaz, meski sebenarnya di hati tidak ada kecondongan kepada laki-laki tersebut? Karena sebelumnya ada laki-laki yang semanhaj cuma bukan ustaz, sudah mempersiapkan untuk datang dan lebih condong kepadanya, tapi kemudian yang datang lebih dulu seorang ustaz yang tidak ada kecondongan terhadapnya, hamba Allah. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, apakah boleh seorang wanita menolak pinangan tanpa ada alasan? Alasannya hanya dia tidak suka saja. Ya, kurang tertarik sama ustaz yang datang meminang misalkan.
Maka kata Syekh hafizahullah taala, tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Kecuali kalau ketidaksukaannya karena ilmu dan amalan-amalan kebaikan yang diamalkan oleh orang yang melamarnya. Maka ini salah besar. Bahkan bisa termasuk kekufuran. Ya. Kalau kita tidak suka kepada seseorang karena dia melakukan syariat. Ini bahaya. Sebagian orang tua ketika anak perempuannya dilamar, wah dilihat calonnya berjenggot atau bergamis, pakaian yang islami, yang menutup aurat, dia tidak terima. Karena tidak suka dengan syariat. Kalau dia tahu itu syariat Allah, kemudian dia benci, maka dia kafir. Kalau dia tahu, maka dia kafir. Ini berbahaya. Tapi kalau karena hati tidak suka, memang tidak ada ketertarikan, tidak ada masalah. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebab pernikahan itu tegak di atas dasar saling suka, di atas keridaan, bukan dengan paksaan. Ini dari sisi hukum. Adapun dari sisi nasihat, maka kami katakan hendaklah seorang wanita itu mencari suami yang paling baik dari sisi ilmu dan amalannya. Adapun kalau dalam kasus ini, apabila laki-laki yang sebelumnya memang belum melamar, ya, hanya janji-janji palsu, hanya gombal, dan kebanyakan seperti itu, berhati-hati dari hubungan-hubungan sebelum pernikahan. Apalagi sekarang ini sangat gampang sekali hubungan antara laki-laki dan wanita. Sangat mudah sekali berkirim pesan. Di antaranya melalui media Facebook. Ini sangat berbahaya. Dengan adanya Facebook ini, sangat mudah sekali antara laki-laki dan wanita berkirim pesan. Apalagi setiap hari si wanita ini melihat status-status ikhwan ini, Masya Allah, luar biasa, berilmu, amalannya luar biasa. Padahal di balik itu ada tujuan-tujuan tertentu. Maka hati-hati. Kalau si ikhwan ini memang belum datang dan cuma janji-janji, apalagi hubungannya lewat Facebook, lewat SMS-an, lewat email, maka dahulukan orang yang sudah lebih duluan datang. Apalagi dia seorang ustaz, seorang yang berilmu. Maka silakan para ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana minta info atau alamat kajian yang ada di daerah Banjar. Ana dengar di daerah Dobo ada kajian. Minta info lengkap, syukran. Tapi insyaallah nanti Bang Muhajir, abang kita, yang insya Allah sebentar lagi akan mengakhiri masa lajangnya, akan mengumumkan setelah ini jadwal kajian di Dobo. Semoga rahmat Islam tersebar luas dengan adanya radio dakwah salafiyah. Amin. Kami mendukung penuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menjadi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Baik. Apakah boleh seorang pergi berjihad membantu kaum muslimin yang diserang musuh tanpa izin pemerintah atau orang tua, seperti ke Palestina atau ke Yaman atau yang lainnya? Tidak boleh. Harus izin orang tua dan harus izin pemerintah. Ini dijelaskan para ulama. Jihad itu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Contoh jihad yang fardu ain apabila musuh telah masuk ke negeri kita, musuh telah masuk ke daerah kita. Maka dalam keadaan seperti itu wajib berjihad tanpa disyaratkan harus minta izin kepada orang tua, tapi tidak mutlak boleh tidak izin pemerintah. Bahkan tetap berkoordinasi dengan pemerintah agar jihadnya berjalan lebih baik. Adapun kalau terjadi di negeri lain, maka hukumnya fardu kifayah bagi negeri yang lainnya. Bagi penduduk negeri yang lainnya adalah fardu kifayah. Maka fardu kifayah ini dijelaskan para ulama, jihad yang seperti ini harus dengan izin orang tua dan harus dengan izin pemerintah kaum muslimin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang ahlul bid'ah yang mengatakan kepada ahlus sunnah sebagai murji'ah. Ini adalah ahlul bid'ah khawarij, teroris di zaman ini. Seperti orang-orang MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan JAT, Jamaah Ansarut Taghut. Mereka katakan ahlus sunnah itu sebagai murji'ah. Salafi itu adalah salafi murji'ah. Kenapa? Karena tidak ikut-ikutan dengan mereka mencela pemerintah, berdemo kepada pemerintah kaum muslimin. Dikarenakan satu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Ahlus sunnah tidak ikut mencela secara terang-terangan seperti mereka. Baik di internet, di media massa, maupun ikut berdemo seperti mereka. Bahkan ikut mengebom seperti mereka. Ahlus sunnah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW telah menuntun kalau merubah kemungkaran penguasa, berbeda caranya dengan merubah kemungkaran orang lain atau selain penguasa. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi ma alayhi lahu." Dalam hadis
yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau menasihati penguasa, hendaklah jangan dia tampakkan terang-terangan. Jadi jangan dia tampakkan kepada orang-orang secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, lalu dia sampaikan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Berbeda dengan Khawarij. Pertama mereka sampaikan nasihat mereka terang-terangan, mereka ghibah pemerintah di media massa seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia. Perhatikan di masjid-masjid kalau ada buletin yang warna biru tertulis Al-Islam, terbitan Hizbut Tahrir Indonesia, yang isinya setiap pekan mencela pemerintah, seakan-akan tidak ada materi akidah, materi tauhid, materi ibadah bagaimana cara benar yang bisa mereka tulis di buletin mereka. Padahal kalau ditanya satu persatu, itu nggak tahu cara wudhu yang benar, nggak tahu cara sholat yang benar. Lalu di buletin-buletin mereka yang tertulis hanyalah celaan-celaan terhadap pemerintah kaum muslimin. Ya, ini dibagi setiap Jumat. Ini hati-hati para pengurus masjid, para imam-imam masjid dan jamaah masjid semuanya ini disita. Kalau mereka naruh buletin Al-Islam ini yang warna biru, disita, disimpan dan dibakar. Isinya celaan-celaan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini satu cara mereka menasihati pemerintah kaum muslimin. Padahal belum tentu nasihat mereka itu sampai ke telinga orang yang dinasihati. Yang kedua, kalau pemerintah tidak mentaati nasihat mereka, maka yang terjadi apa? Mereka akan demonstrasi. Bahkan tidak jarang terjadi pemberontakan senjata. Seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah akhir-akhir ini. Jadi, dalam hal ini mereka salah paham. Mereka mengira Ahlus Sunnah itu diam saja. Bukan diam sebetulnya. Tapi cara menasihatinya secara diam-diam, bukan terang-terangan. Sebab itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana juga di dalam As-Sahihain. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam mencela siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa kamu tidak menasihati Utsman, kata mereka? Sebab ada seorang gubernurnya Utsman yang suka minum khamar. Bukan sahabatnya, salah seorang gubernurnya. Maka kata Abdullah bin Zaid, apakah kalian mengira aku menasihati Utsman dan harus memperdengarkan kepada kalian? Jadi beliau telah menasihati. Cuman 4 mata tidak diperdengarkan kepada kalian, orang-orang bodoh. Baik. Dan kalau diperdengarkan nasihat tersebut, maka apabila pemerintah tidak mentaati nasihat itu akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar seperti pemberontakan dan sebagainya. Sehingga mereka mengira Ahlus Sunnah menganggap bahwasannya penyimpangan atau kesalahan sebagian penguasa itu dimaafkan begitu saja. Tidak. Tapi tetap dinasihati. Baik. Jadi ini tuduhan dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Quran berjalan? Sebetulnya sebutan ini dihindari. Yang benar, ucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Sebutkan seperti itu. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Adapun sebutan Quran berjalan saya tidak tahu, wallahu alam, sebaiknya dihindari. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang musyrik dan fasik dan ahlul bid'ah? Sikap kita adalah tetap berbicara dengan baik kepada mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan menasihati mereka, serta mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Siapa tahu, dengan sikap tersebut, mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita bersikap kasar, atau kita tunjukkan, sekarang kita sudah besar, kita bukan anak kecil lagi, kita sudah belajar, sehingga orang tua kita anggap bodoh, dan boleh kita bersikap kasar kepada mereka, justru hal itu akan membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Dan itu termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan orang tua yang fasik dan ahlul bid'ah, bahkan seorang musyrik sekalipun, tetap Allah perintahkan untuk bersikap baik kepada mereka. Dan tidak boleh mentaati apabila mereka memerintahkan atau bahkan memaksa untuk melakukan kemaksiatan. Seperti apabila ada orang tua yang mengajak atau memerintahkan atau bahkan memaksa anaknya melakukan perbuatan syirik. Diajak untuk berdoa di kuburan kepada penghuni kubur, atau melakukan bid'ah, atau wanita yang menggunakan jilbab, lalu diperintahkan orang tuanya untuk dibuka, maka tidak boleh ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan selain aku, yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, maka jangan kamu taati keduanya. Akan tetapi kata Allah, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Jadi subhanallah,
orang tua yang sudah memaksa anaknya melakukan syirik, tetap kata Allah, pergaulilah kedua orang tua kamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan bisa jadi hal itu sebab mereka mendapatkan hidayah. Bismillah, afwan Ustaz, gimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas? Ustaz minta didoakan dimudahkan dari masalah. Jazakallah khair wa jazakumullah khair. Kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Adapun yang dimaksud dengan bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhlas, yakni kita melakukan itu karena Allah. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya karenanya. Bukan karena manusia, bukan karena harta dunia, bukan karena ingin jabatan, ingin terkenal, ingin dimuliakan, bukan. Tetapi kita takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, semata-mata karenanya semata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya? Yang pertama sekali, yang paling penting adalah dengan menuntut ilmu agama. Mengetahui apa perintah Allah, dan mengetahui apa larangan Allah. Perintah Allah untuk kita kerjakan, larangan Allah untuk kita tinggalkan. Dan dengan ilmu kita mengetahui bagaimana hakikat keikhlasan. Ikhlas yang benar seperti apa. Dan bagaimana menghindari riya, sum'ah, dan berbagai macam ketidakikhlasan. Maka ini yang pertama sekali dengan menuntut ilmu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah. Dan juga senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk takwa kepadanya. Baik. Dan masalah-masalah kita, insyaallah ta'ala akan diberikan jalan keluar apabila kita bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahannya. Demikian pula wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra, dan dia akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara muhajir, dalil apa yang mengatakan rokok itu haram? Tolong jelaskan dalilnya dan sisi pendalilannya. Anak tunggu jawabannya lewat SMS. Dan siapa ustadznya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanto. Abang muhajir, silakan siap-siap kirim SMS bahwasannya rokok itu haram karena banyak dalil yang mengharamkannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dalil-dalil tentang diharamkannya mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jelas, membahayakan diri sendiri dan orang lain diharamkan. Ini sisi pendalilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Baik bunuh secara langsung maupun membunuh perlahan-lahan sama saja. "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Juga firman Allah, janganlah kalian menjatuhkan tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Yakni, jangan melakukan hal-hal yang membuat kalian binasa, kalian tersiksa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ini jelas. Sekarang kita tanya, rokok itu berbahaya atau tidak? Jelas berbahaya, maka haram. Baik, silakan saudara muhajir kirim SMS-nya. Insyaallah kalau ada pulsa. Bolehkah kita mengatakan sesuatu karena berdasarkan kebiasaan seperti kita sakit perut karena makan cabai, kita sakit kepala karena kepanasan atau kehujanan dan lain-lain? Tidak masalah insyaallah ta'ala, sepanjang ketika kita mengucapkannya kita tidak melupakan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan memang telah dipahami menurut dalil syariat dan menurut akal yang sehat, adanya sebab akibat itu Allah yang ciptakan. Allah ciptakan sebab dan akibat. Allah ciptakan dengan adanya pernikahan, maka seorang akan diberikan anak, dikaruniakan anak. Kalau dia tidak pernah menikah, kapan dia punya anak? Memang, jadi jelas. Memang sebab akibat itu adalah ciptaan Allah. Yang menjadi masalah, bahkan bisa terjatuh pada kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, kalau kita mengatakan hal itu, mengatakan sesuatu terjadi karena sebab tertentu, padahal itu bukan sebabnya. Seperti ada seorang tiba-tiba sakit katanya. Kenapa? Oh, dia belum mempersembahkan sesajen kepada penguasa di kampungnya. Atau panen di suatu kampung tidak lancar atau sedikit hasilnya. Kenapa? Karena belum melakukan acara sedekah laut kepada Dewi Sri. Atau hasil tangkapan ikan mereka sedikit. Kenapa? Karena belum melakukan sedekah laut atau sedekah bumi kepada Nyi Loro Kidul. Maka ini syirik. Ya. Karena itu bukan sebab yang benar. Iya, maka ini perbuatan syirik, bahkan asyirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi tidak ada masalah kalau memang itu betul sebab yang mengakibatkan sesuatu.
yang dapat dipahami dengan akal yang sehat atau dengan suatu percobaan. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama adik saya waktu bayi dan diikrarkan Sulastri Widiarti. Tapi pas sekarang sudah SD diganti di rapot menjadi Widi Deswita Ramdhani. Tapi belum numpang lagi. Apakah belum sah? Wassalam. Ika. Numpang dan berbagai macam acara-acara lainnya tidak ada syariatnya. Atau tidak disyariatkan di dalam memberikan nama atau merubah nama. Tidak ada syariatnya seperti itu. Mau merubah nama silahkan. Asal dirubah dengan yang lebih baik. Kalau nama-nama yang disebutkan di sini belumlah benar-benar mengikuti syariat. Walaupun bukan sesuatu yang terlarang, tapi yang paling afdal, nama-nama itu adalah mengikuti nama-nama para nabi dan rasul, nama-nama orang saleh, disebutkan dalam Al-Quran, ini yang terbaik. Dan tidak ada acara-acara tertentu, tidak ada ritual tertentu yang disyariatkan dalam agama untuk mengganti nama atau menamakan anak kita yang baru lahir. Taib. Dan disunahkan memberikan nama pada hari yang ke-7. Seperti sabda Nabi SAW, Kullu gulamin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Dia harus ditebus dengan akikah. Bagaikan barang gadaian, harus ditebus. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Disembelih untuknya pada hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberikan nama. Baik. Ini yang disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kita tidak boleh memanjangkan kuku? Karena katanya kuku panjang itu akan ditempati syaitan. Benar kita tidak boleh memanjangkan kuku. Adapun dia akan ditempati syaitan, mungkin saja. Hal itu mungkin saja. Sebab syaitan suka di tempat-tempat kotor. Suka di tempat-tempat kotor. Bahkan ini salah satu sebab yang dijelaskan para ulama. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi, fala yudkhil yadahu fil ina, falyaghsil yadayhi thalathan qabla yudkhilahuma fil ina." Idza staiqadha ahadukum min naumihi, falyaghsil yadayhi thalathan qabla yudkhilahuma fil ina. Apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya 3 kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Ulama khilaf kenapa Rasulullah SAW memerintahkan demikian dan melarang dimasukkan tangan ke dalam bejana. Maka disebutkan dalam hadis, "Fainahu la yadri aina batat yaduhu." Dia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Dan disebutkan juga para ulama karena ada suatu sebab yang sifatnya ta'abudiyah yang kita tidak pahami. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk beristinsyaq sebanyak 3 kali. Karena syaitan itu menginap di hidung seseorang ketika dia tidur. Terlebih kalau dia tidak membaca zikir kepada Allah. Maka syaitan menginap di situ. Sehingga Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk berwudu. Yakni ketika berwudu beristinsyaq sebanyak 3 kali ketika berwudu pada saat bangun dari tidur. Maka sama. Jelaskan para ulama. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebabnya adalah ta'abudiyah. Kita diperintahkan jangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencuci 3 kali. Di antaranya karena seperti itu. Mungkin ada syaitan yang menginap di tangan kita. Apalagi di kuku kita yang kotor. Memang setan senang di tempat-tempat kotor. Dan juga Nabi SAW telah memerintahkan, sebagaimana dalam sabda beliau, Ashrum minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Ini fitrah manusia yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Salah satunya adalah memotong kuku. Memang ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan biarkan kuku kita panjang. Bahkan bisa jadi hal itu diharamkan karena tasyabbuh, menyerupai dengan siapa? Orang-orang kafir dan juga menyerupai hewan-hewan. Binatang-binatang coba lihat kukunya pada panjang. Jangan kita menyerupai binatang. Baik. Jangan dihapus SMS ini dari Ibnu Sa'id, juru kunci Mekah. Beliau bermimpi ketemu Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu beliau berpesan, kuatkan akidah dalam ibadah. Karena dunia sudah goyah dan tua, jangan tinggalkan sholat pada waktunya. Tolong sebarkan SMS ini ke 20 muslim insyaAllah dalam jangka waktu 10 hari. Anda akan dapat rezeki besar dan bila tidak disebarkan maka Anda menemukan kesulitan yang tiada henti-hentinya. Demi Allah terbukti, demi Allah tidak terbukti. Kita katakan demi Allah tidak terbukti. Ini bohong, ini dusta. Sebagaimana Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mufti Makkah dan Madinah dan mufti kerajaan Saudi Arabia telah memperingatkan hal itu, bahwa ini dusta. Ini termasuk bid'ah yang terselubung dengan menggunakan sesuatu yang seakan-akan disyariatkan oleh Allah. Dikatakan kuatkan akidah dalam ibadah dan seterusnya. Ini memang syariat. Memang seharusnya kita kuatkan iman kita dan ibadah kita kepada Allah. Tapi yang selanjutnya sebarkan ke 20 orang muslim dalam waktu 10 hari akan dapat rezeki besar. Ini bahkan kekafiran. Kalau seorang memastikan dia pasti akan dapat rezeki, dari mana dia tahu? Apakah Allah berikan ilmu gaib kepadanya?
Ini bisa jadi kekafiran. Baik. Atau sebaliknya, dia sudah tahu kalau kamu tidak melakukannya, pasti kamu akan mendapatkan kesulitan tiada henti. Ini kekafiran. Kalau seakan-akan dia sudah mengetahui perkara gaib. Dan minimal ini adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah berita-berita dusta yang tidak bisa kita percayai begitu saja. Baik. Ini tidak benar sebagaimana pernah diperingatkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau punya risalah khusus, punya buku khusus menjelaskan kedustaan, wasiat Syekh Ahmad katanya, penjaga. Kalau di dalam risalah yang lain, penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Ibnu Sa'id juru kunci Makkah. Apakah Ibnu Sa'id yang mengirim SMS ini langsung atau orang lain, wallahu alam. Baik. Pak Ustaz, apakah disunahkan membaca salawat Nabi di speaker sesudah azan dan bagaimana bagusnya? Apakah tetap berjamaah subuh di musala yang pakai kunut atau berjamaah di rumah aja? Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengeras suara adalah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk doa dan juga termasuk zikir kepada Allah. Dengan bersalawat kepada nabinya, memohon kepada Allah, meminta doa kepada Allah, maka diharuskan untuk membacanya perlahan-lahan dan tidak mengeraskan suara sebagaimana firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi orang yang mengeraskan suaranya itu bagaikan orang yang melampaui batas. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Sayangi diri-diri kalian. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat yang berdoa dengan suara keras, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kasihani diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan jauh. Kan gitu. Kalau kita mengeraskan suara, apakah ketika kita bersuara pelan Allah tidak mendengarkan suara kita sehingga perlu kita keraskan? Apakah Allah itu jauh? Allah itu tidak ada sehingga perlu kita keraskan supaya datang atau supaya mendengarkan doa kita? Tidak. Allah Maha dekat. Allah tahu. Allah Maha mendengar. Allah tidak tuli. Tidak perlu dikeraskan. Tidak perlu pakai speaker. Baik. Adapun salat berjamaah lebih bagus di musalla. Tetap melakukan salat di musalla. Walaupun di situ terdapat kunut. Tetap lebih baik kita salat berjamaah. Di samping terus kita berdakwah. Kita nasihati agar jemaah salat kaum muslimin mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Baik. Dengan cara apa kita yang awam dalam menegakkan agama Islam? Apakah cukup dengan mengamalkannya sendiri, ilmu yang kita tahu, atau harus mengajak orang lain sementara kita pun masih tetap belajar? Harus memenuhi 4 kewajiban kita. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua kita amalkan, yang ketiga kita sampaikan, yang keempat kita bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam menyampaikannya. Ini 4 kewajiban. Semuanya. Lakukan semampu kita. Terutama dalam menyampaikan ilmu, maka kita sampaikan apa yang sudah kita pahami. Kalau belum tahu, jangan bicara. Diam. Jangan bicara agama kalau belum tahu dalilnya. Maka walaupun orang awam, walaupun baru belajar, tetap berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah dia ketahui. Apa yang sudah dia pahami. Kalau tahu, sampaikan. Kalau tidak, jangan disampaikan. Diam aja. Jadi tetap menyampaikan sesuai apa yang telah diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tolong jelaskan tentang zakat profesi dan bagaimana cara menghitungnya. Zakat profesi termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu para sahabat memiliki banyak profesi. Adanya zakat harta berupa misalkan emas dan perak atau dikiaskan kepada mata uang. Jadi profesi apapun punya uang dengan 2 syarat. Yang pertama, uangnya telah mencapai nisab. Yani kalau mengikuti nisab perak 595 gram. Atau emas 85 gram. Jadi kalau seorang sudah punya uang senilai 595 gram perak, maka dia telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jumlah minimal tersebut tidak pernah berkurang selama 1 tahun. Jadi setelah lewat 1 tahun, baru kemudian dia wajib mengeluarkan zakatnya. Baik. Jadi pegawai negeri misalkan, atau pegawai swasta, dia punya gaji. Gajinya besar misalkan. Sehingga gajinya itu senilai 595 gram perak. Walaupun dia sudah melakukan pengeluaran, jumlah uangnya, jumlah gajinya tidak pernah berkurang dari nilai 595 gram perak. Selama 1 tahun, tidak pernah berkurang dari jumlah itu, maka barulah dia mengeluarkan zakatnya. Bukan karena profesinya, tetapi karena uang yang dia miliki. Baik. Adapun yang uangnya masih kurang dari 595 gram perak, atau 55 gram emas, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Demikian pula, walaupun misalkan gajinya besar,
tapi ternyata kebutuhannya juga besar, sehingga gajinya terus dibelanjakan dan tidak pernah mencapai atau bertahan dalam angka minimal nisab zakatnya selama 1 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doakan saya agar mendapatkan ilmu jariyah, harta jariyah, anak-anak yang saleh, salehah, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Doakan juga saya agar selalu sehat walafiat dan mendapat istri atau jodoh dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun dari agung menjenang. Insyaallah taala kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Berapakah lamanya nifas? Tidak ada dalil yang membatasi sedikit atau banyaknya, atau minimal dan maksimalnya masa haid, demikian pula masa nifas. Tidak ada dalil yang sahih. Maka apabila telah berhenti waktu nifas, apakah sepekan atau kurang dari itu atau lebih dari itu, maka sudah wajib bagi seorang wanita untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Baik. Pak Ustadz, aku M. Alfat dari Kawasan. Mau nanya bagaimana hukumnya meniatkan bid'ah duniawiyah untuk akhirat, begitupun sebaliknya. Kalau yang dimaksud penemuan bid'ah duniawiyah itu adalah penemuan-penemuan baru dalam masalah duniawi. Seperti adanya komputer, adanya radio, adanya internet. Kemudian kita gunakan untuk berdakwah, maka tidak masalah. Salam. Atau kita punya harta, kita punya uang banyak, kita bangun sekolah, tidak ada masalah. Ini suatu kebaikan. Tetapi itu hanyalah sarana. Sarana dalam menyampaikan dakwah, sarana dalam ibadah. Bukan ibadah itu sendiri. Adapun sebaliknya, bid'ah akhirat untuk dunia. Ini maksudnya apa? Saya belum paham. Contohnya apa? Bid'ah akhirat untuk dunia. Semua bid'ah yang berhubungan dengan akhirat, yang berhubungan dengan agama haram. Walaupun seorang melakukannya untuk tujuan duniawi, sama saja haram. Tidak boleh dilakukan. Barangkali kalau kita bisa berikan contoh, ada orang diajak melakukan suatu kebid'ahan. Misalkan ikut tahlilan, acara selamatan kematian. Ini bid'ah. Undang orang kaya, tujuannya biar dapat makan enak aja. Sehingga kalau yang mengundang orang miskin dia tidak ikut. Sama saja, ini tetap salah. Ini termasuk bid'ah, termasuk perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, jika salat Jumat orang yang mengikuti kurang dari 40 orang salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Tidak ada hadis yang sahih, hadisnya dhaif yang mewajibkan 40 orang. Minimal 2 orang, yang satunya khutbah, satunya mendengarkan, itu sudah cukup untuk salat Jumat. Baik. Tidak harus 40 orang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apakah benar kalau memasuki kuburan kaum muslimin diharuskan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur? Ya ahlal kubur. Termasuk sunnah doa yang kita baca. Memasuki kuburan kaum muslimin. Ya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Wa nahnu insyaallahu bikum lalahiq. Ini sunnah. Dan bolehkah membersihkan kuburan yang sudah penuh dengan rumput? Dan bagaimana caranya ziarah kubur yang benar? Boleh saja. Bahkan bagus kita bersihkan agar orang tahu itu kuburan, sehingga perlu diterapkan adab-adab dalam menghormati kuburan seorang muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Maka orang harus tahu itu adalah kuburan. Dan bagaimana ziarah kubur yang benar? Ziarah kubur yang benar itu dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama mendoakan secara khusus keluarga kita yang meninggal dan secara umum seluruh kaum muslimin. Seperti ucapan tadi. Ucapan itu sudah termasuk doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Wa nahnu insyaallahu bikum lalahiqun. Tujuan kedua adalah mengingat mati. Itu saja. Tujuan kedua adalah mengingat mati. Kalau disertai dengan membaca Al-Quran di kuburan, berzikir di kuburan, atau bahkan berdoa kepada penghuni kubur, atau berdoa kepada Allah di sisi kuburan, maka itu bid'ah dan termasuk syirik apabila berdoa kepada penghuni kubur. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya apa arti bid'ah? Wassalam Abdul Rajak Langensari. Bid'ah adalah mengada-ngada di dalam agama. Apakah dalam akidah maupun dalam amaliyah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bid'ah. Jadi dalam beramal, apakah sebuah keyakinan atau sebuah amalan anggota tubuh maupun ucapan, harus benar-benar kita tahu apa yang kita amalkan itu berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Kalau tidak, maka itulah bid'ah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, ada ustazah Persis yang melarang salawat. Mohon penjelasannya. Wassalam Agus Alung Cipaku Ciamis. Kalau betul dia melakukannya, maka ini adalah kekafiran. Allah perintahkan salawat, lalu dia melarang salawat. Tetapi barangkali yang dia maksudkan adalah salawat yang bid'ah. Ini salawat yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salawat nariyah. Salawat nariyah itu salawat api, salawat neraka. Atau salawat badar, salawat fatih dan sebagainya. Itu salawat-salawat bid'ah. Ini yang dilarang. Ya.
Tetapi hendaklah salawat yang betul-betul sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadisnya apa? Darah manusia tidak najis. Syukran. Karena tidak ada hadisnya justru. Justru sebaliknya, karena tidak ada hadis yang menentukannya bahwa darah manusia itu najis kecuali darah haid. Jadi tidak ada hadis. Dan hukum asal segala sesuatunya itu adalah suci. Maka tidak boleh kita katakan sesuatu itu najis kecuali ada dalilnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjawab salam di SMS? Syukron. Sama saja. Hukumnya wajib sebagaimana orang menyampaikan salam secara langsung. Hanya saja yang perlu dipahami, boleh saja dia jawab dengan tulisan Waalaikumsalam atau dia jawab langsung saat itu dengan ucapan Waalaikumsalam. Tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tahiyat, apakah diharuskan menggerak-gerakan telunjuk? Tidak diharuskan, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Pak Ustaz, bagaimana khutbah Jumat bukan imam? Contoh khatib si A, imam si D. Tolong penjelasannya. Tidak ada masalah. Bismillah, tolong kalau bisa ditulis buku yang membongkar akidah ketua PBNU. Biar orang NU tahu akidah yang dipegang oleh pemimpinnya. Mereka sudah tahu kok. Kebanyakan orang NU sudah tahu. Oleh karena itu, banyak sekali kiai-kiai NU tidak suka kalau Said Agil Siraj yang sekarang jadi ketua. Hanya saja dengan lobi-lobinya yang kuat, dengan dukungan dana dari berbagai macam kalangan, sehingga dia bisa jadi ketua NU. Ketua-ketua kiai-kiai NU, warga NU, banyak sekali yang tidak suka kepada ketua NU yang sekarang. Bahkan ada yang mengkafirkan. Ada kiai NU yang menyatakan ketua NU yang sekarang itu sudah kafir. Kenapa? Karena dia mencerca para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia menyamakan antara tauhid dalam Islam yang terbagi 3, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma' was sifat, sama dengan tauhid orang-orang Kristen katanya, orang-orang Nasrani. Ini ketua NU yang sekarang, ini kacau. Orang-orang NU ini harus dipecat orang ini. Ya. Mudah-mudahan mereka memiliki keberanian. Demikian pula dia membela orang-orang Syiah dan dia membenarkan ajaran Syiah. Padahal ulama-ulama kiai-kiai NU itu anti Syiah. Karena tahu, Syiah itu mengkafirkan para sahabat, bahkan mengkafirkan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Tapi ketua NU yang sekarang mengatakan Syiah itu benar. Sama saja dengan ahlu sunnah katanya. Ya. Adapun buku yang ditulis, alhamdulillah kita sudah menulis buku yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, bantahan kepada Syed Agil Siraj. Adapun akidahnya tentang kesamaan tauhid dengan ajaran Trinitas, insyaallah taala akan kita tulis juga, kita bantah dan sudah ditulis, tinggal menunggu penerbitan pada buku yang kedua. Hanya belum selesai, insyaallah taala akan segera diselesaikan. Adapun tentang caciannya kepada para sahabat dan celaannya terhadap pemerintah Saudi, maka telah kita bantah dalam buku yang pertama yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang meminjam uang riba dengan yang meminjamkannya, apakah sama dosanya? Dosanya sama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu artinya mendoakan supaya mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana bisa seorang selamat dari azab Allah kalau sudah didoakan oleh Rasulullah SAW agar tidak mendapatkan rahmatnya. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan, orang yang menuliskannya, dan 2 orang saksinya. Kata Rasulullah SAW, mereka itu semuanya sama. Yakni sama-sama berta'awun, sama-sama tolong-menolong dalam melakukan transaksi riba. Baik. Dikatakan orang yang makan riba, yakni meminjamkan uang. Dan orang yang memberi makan. Orang yang memberi makan, yang meminjam. Sama. Bahkan orang yang menuliskannya, kalau di bank seperti para petugas tellernya, pimpinan-pimpinan bank yang menuliskannya, petugas teller. Dan 2 orang saksinya. Yakni mereka yang memuluskan transaksi riba itu. Semuanya terkena laknat dari Rasulullah SAW. Maka kaidahnya, apabila kita melakukan ta'awun, tolong-menolong dalam dosa, maka kita juga termasuk orang yang melakukan dosa tersebut. Seperti diharamkannya rokok. Kalau kita jual rokok, sama saja. Kita juga terkena dosa. Taib. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.